Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk DAP+. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, atau mungkin sobat ada yang membeli pupuk ini yang kemasan dari packing, jadi nggak ada keterangan cara penggunaan, dosis, dan juga yang lainnya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk DAP+ ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk makro majemuk DAP+. Untuk pemegang pendaftarannya di sini dari CV Sararea Panen Raya, kemudian pemegang distribusinya di sini dari PT Panen Raya Agrokimia. Ini udah ada nomor pendaftarannya sobat ya nih. Kemudian di sini ada keterangan kandungannya sobat ya. Yang pertama itu ada nitrogen sebagai NH3 sebanyak 10%, kemudian ada fosfatnya di sini 20%. Selanjutnya ada magnesium oksidanya di sini sebanyak 5%. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Yang pertama itu ada nitrogen. Jadi nitrogen itu berperan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi fungsinya itu untuk mempercepat pertumbuhan daun, memperbesar batang, menambah jumlah cabang atau anakan, membuat warna daun lebih hijau, serta membantu pembentukan klorofil dan protein. Nah, kalau tanaman itu kekurangan nitrogen, biasanya itu gejalanya itu daunnya pucat atau kuning, pertumbuhannya lambat, batangnya kecil, dan juga tanamannya itu kerdil. Nah, karena nitrogennya di sini sebanyak 10%, jadi fungsinya itu lebih sebagai penunjang pertumbuhan awal, dan juga menjaga tanaman tetap aktif tumbuh. Jadi bukan untuk membuat vegetatif sangat rimbun seperti pupuk dengan tinggi nitrogen. Selanjutnya di sini ada fosfatnya sobat ya sebanyak 20%. Jadi ini adalah kandungan utama dari pupuk DAP+ ini, karena kadarnya ini paling tinggi sobat ya. Jadi untuk fungsinya itu untuk pembentukan akar, pembungaan, pembuahan, dan juga pembentukan biji atau umbi. Nah, untuk pengaruhnya pada tanaman itu, akar menjadi lebih cepat berkembang, tanaman lebih cepat adaptasi setelah pindah tanam, bunga lebih banyak dan juga kuat, selanjutnya membantu buah jadi lebih bagus, dan juga membantu pengisian biji atau umbi, serta mempercepat pemasakan hasil. Nah, untuk tanaman yang kekurangan fosfor itu, ciri-cirinya atau gejalanya itu, yang pertama itu akarnya lebih sedikit dan juga lemah, kemudian pertumbuhannya lambat, selanjutnya daun kadang keunguan, bunga sedikit, dan buah sulit jadi. Nah, pada pupuk DAP+ ini karena fosfatnya itu tinggi sebanyak 20%, maka pupuk ini itu cocok untuk fase awal tanam, setelah pindah tanam, menjelang berbunga, dan juga awal pembentukan buah atau umbi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada magnesium sebanyak 5%. Ini adalah unsur inti pembentuk klorofil ya sobat ya. Jadi klorofil itu adalah zat hijau daun untuk proses fotosintesis. Nah, pengaruhnya pada tanaman itu dia membuat daun tetap hijau, meningkatkan fotosintesis, membantu pembentukan energi tanaman, membantu penyerapan dan pemanfaatan unsur hara lain, serta mendukung pembentukan hasil panen. Nah, untuk ciri-ciri tanaman yang kekurangan magnesium itu biasanya daunnya menguning di antara tulang daun, fotosintesis lemah, dan juga tanaman kurang segar, serta hasil panen turun. Nah, pada pupuk DAP+ ini, magnesium membantu tanaman tetap hijau dan juga aktif saat pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembentukan buah. Jadi tanaman tidak cepat capek sobat ya. Nah, kesimpulannya, fungsi dari DAP+ ini, karena komposisinya itu nitrogen sedang, fosfat tinggi, dan juga magnesium ini tambahan, maka karakter pupuk ini itu adalah cocok untuk merangsang akar, mempercepat adaptasi awal, membantu pembungaan, membantu pembuahan, dan juga menjaga daun tetap hijau. Dan pupuk DAP+ ini kurang cocok untuk pembesaran buah maksimal karena di sini nggak ada kaliumnya sobat ya. Selanjutnya juga kurang cocok untuk fase vegetatif ekstrim atau rimbun karena nitrogennya di sini tidak tinggi. Jadi pupuk DAP+ ini biasanya itu dipakai saat awal tanam, vegetatif awal, dan juga menjelang berbunga. Nah, jadi kalau dilihat dari komposisinya ini, DAP+ ini lebih condong ke pupuk fase awal sampai awal generatif ya sobat ya. Jadi bukan pupuk untuk menggemukkan vegetatif secara agresif. Jadi dia ini cocok dipakai untuk fase awal tanam. Ini untuk mempercepat akar dan juga adaptasi tanaman, kemudian menjelang pembungaan, ini untuk menyiapkan energi dan juga fosfor untuk pembentukan bunga. Selanjutnya untuk awal pembentukan buah atau umbi atau biji, supaya pengisiannya itu lebih bagus. Nah, yang perlu sobat ketahui supaya tidak salah ekspektasi, jadi pupuk ini itu bukan pupuk pembesar buah murni, karena dia ini masih mengandung nitrogen dan fokusnya itu lebih ke akar plus awal generatif. Kemudian pupuk ini juga bukan pupuk vegetatif tinggi nitrogen ya sobat ya. Jadi kalau tanaman sobat sangat butuh dorongan daun dan juga batang, biasanya perlu kombinasi dengan pupuk yang nitrogennya lebih dominan. Nah, kemudian di sini ada keterangannya sobat ya. Di sini ada keterangan keunggulan dari pupuk makro majemuk DAP+ ini. Jadi yang pertama di sini dia mengandung nitrogen dalam bentuk nitrogen yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman seperti tinggi, jumlah anakan, dan juga jumlah cabang. Kemudian dia mengandung fosfat yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan bunga dan pematangan buah atau biji, sehingga mempercepat masa panen. Kemudian mengandung magnesium oksida, nutrisi penting dalam pembentukan klorofil dalam proses fotosintesis. Selanjutnya berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air dan tidak mudah mengendap serta mudah diserap tanaman. Kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara aplikasinya sobat ya.
Jadi untuk tanaman bawang merah, kacang panjang dan juga yang lainnya, untuk aplikasi semprot itu dosisnya 2-4 gram per liter air. Cara penggunaannya itu dengan melarutkan sebanyak 10-20 gram atau 3-6 sendok makan per tangki semprot atau sekitar 400-800 gram dalam 200 liter air. Kemudian untuk aplikasi kocor, dosisnya itu 3-5 gram per liter air. Cara penggunaannya itu larutkan 3-5 sendok makan ke dalam 10 liter air, dikocorkan untuk 50 tanaman atau sekitar 200 ml per tanaman sobat ya. Kemudian untuk tanaman cabai, tomat, terong, semangka, dan juga yang lainnya, dosisnya juga sama sobat ya, baik untuk aplikasi semprot ataupun aplikasi kocor. Kemudian di sini ada keterangannya, aplikasi dilakukan saat menjelang penyemaian dalam fase vegetatif sampai memasuki awal fase generatif, dilakukan dalam interval 1 minggu. Jadi intervalnya itu 1 minggu sekali sobat ya. Nah kemudian untuk harga dari pupuk Daples ini yang kemasan 1 kg sobat ya. Untuk harganya itu sekitar 35 ribuan, saya membelinya itu di toko online sobat ya. Jadi untuk harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya biasanya. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa, karena biasanya itu setiap akun beda harganya sobat ya. Nah sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih pupuk Daples ini. Nah dia itu berbentuk kristal sobat ya, putih bersih seperti ini tuh. Karena bentuknya itu kristal, jadi dia sangat mudah larut dalam air dan juga 100% larut dalam air. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Tuh dia sangat mudah larut sobat ya dalam air itu. Nah sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Daples ini. Nah di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 2 gram per liter air atau sekitar 16 gram untuk 8 liter air ini. Kemudian bisa sobat aduk sampai rata. Nah selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke tanamannya, kurang lebih seperti ini. Nah untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya, karena takutnya itu pupuknya mengkristal nantinya. Untuk intervalnya itu tadi sekitar 1 minggu sekali. Dan juga kalau saat musim hujan sobat bisa menambahkan perekat supaya tidak mudah luntur terbawa air hujan nantinya. Nah selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Bisa dikocorkan ke media tanamnya atau ke perakarannya. Contohnya seperti ini. Jadi untuk yang dikocorkan itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya, yang dikocorkan itu semakin banyak. Untuk yang di keterangan tadi itu sekitar 200 ml sobat ya untuk pertanamannya itu. Jadi untuk tanaman seukuran segini ini kurang lebih sekitar 100-200 ml per tanaman. Jadi dikocorkan ke perakaran sobat ya atau ke media tanamnya seperti ini, jangan langsung ke batangnya. Nah seperti itu kurang lebih. Nah untuk dosis yang dikocorkan itu untuk tanaman yang kecil sekitar 100-150 ml per tanaman. Itu yang masih muda sobat ya. Kemudian untuk tanaman yang sedang sekitar 150-200 ml per tanaman. Selanjutnya untuk tanaman yang sudah besar sekitar 200-250 ml per tanaman. Jadi disesuaikan juga dengan ukuran tanaman dan juga dosisnya tadi sobat ya. Jadi semakin besar tanamannya yang dikocorkannya itu semakin banyak dan juga semakin besar dosisnya. Kalau tanamannya kecil itu bisa lebih sedikit ya sobat ya yang dikocorkannya itu. Dan karena pupuk DAP ini mengandung fosfor yang lumayan tinggi atau fosfat yang lumayan tinggi, jadi untuk sarannya itu lakukan pengocoran itu di tanah yang lembab dan juga jangan kena batang langsung tapi di area perakaran. Untuk intervalnya itu sekitar 7-10 hari sekali. Dan kalau tanamannya itu masih kecil, sobat bisa menggunakan dosis rendah terlebih dahulu. Selanjutnya apakah pupuk Daples ini bisa dicampur dengan insektisida dan juga fungisida? Jadi dia itu boleh sobat atau bisa dicampur dengan insektisida dan juga fungisida. Yang penting itu dia insektisidanya itu larut dalam air secara normal dan juga larutannya itu tidak menggumpal atau tidak mengendap. Nah, yang perlu sobat perhatikan itu jangan mencampur dengan produk yang sangat alkalis atau basa tinggi karena bisa menurunkan kestabilan pupuk atau pestisida. Selanjutnya juga jangan mencampur dengan produk yang mengandung kalsium tinggi karena fosfat itu biasanya bisa bereaksi sobat ya dengan kalsium dan juga berpotensi membentuk endapan. Jadi kalau sobat ingin mencampur bisa uji coba dulu sobat ya skala kecil. Nah jadi itu ya sobat ya sedikit penjelasan tentang pupuk Daples ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, ini untuk menjelang penyemaian
Dan juga untuk fase vegetatif sampai memasuki awal fase generatif, mungkin sobat bisa menggunakan pupuk Daplus ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga dalam lampiran tautannya biasanya. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.